hidup dengan ketakutan yang berlebihan itu bukan hal yang normal. Karena yang kutakutkan, itulah yang menimpa aku. Mereka sudah berkali-kali mengalami kemenangan sebelumnya yang dialami bersama dengan Tuhan juga. Nggak mungkin nggak diberikan buat kita juga sebenarnya. Harusnya kita nggak perlu takut. Bahkan Tuhan juga pernah mengingatkan kita, ketika kita berdoa, percayalah seperti kamu sudah Menerimanya. Ya. It's okay untuk merasa takut. It's okay not to be okay, but it's not okay not to have faith. Ya, takut adalah suatu perasaan yang biasa dan semua orang pernah punya rasa takut ya. Tapi hidup terus-menerus dalam rasa takut atau hidup dengan ketakutan yang berlebihan itu bukan hal yang normal. Hal ini yang tidak dikehendaki oleh Tuhan. Maka Tuhan menghendaki kita memiliki iman. Dan Tuhan juga berkenan untuk memberikan kita dan menambahkan kita iman. Aku jadi ingat kisah Ayub. Ayub itu kan mengalami berbagai banyak pencobaan kan. Dari dia kehilangan anak-anaknya, kehilangan hartanya, dia sakit, sampai dia sudah kehilangan segala-galanya. Dan Tuhan mengizinkan itu terjadi. Karena Tuhan percaya akan iman Ayub. Tuhan membiarkan iblis mengganggunya, tetapi Tuhan percaya sekali bahwa Ayub akan tetap terus setia. Walaupun dia sudah terintimidasi dengan berbagai macam pencobaan. Apakah Ayub nggak punya rasa takut? Punya. Dan ini ada dikatakan di dalam Ayub 3 ayat 25. Karena yang kutakutkan, itulah yang menimpa aku. Dan yang kucemaskan, itulah yang mendatangi aku. Dia takut juga. Mengalami apa-apa yang ada di pikiran dia. Kalau ini terjadi, kalau itu terjadi, dan akhirnya terjadi, dan sebagainya. Tetapi dia tidak goyah imannya. Sehingga apa yang terjadi setelah pencobaan itu, Tuhan gantikan, Tuhan sembuhkan, Tuhan berkati lebih dari apa yang dipikirkan, didoakan. Lebih dari semua kelimpahan yang sudah pernah dia terima sebelumnya. Luar biasa. Ada satu gambaran atau satu contoh dari apa yang juga pernah terjadi saat di Perjanjian Lama. Bagaimana ketakutan itu juga melumpuhkan. Kita ingat cerita tentang Raja Saul bersama semua prajuritnya lumpuh menghadapi Goliat. Jadi Goliat begitu berkuasa atas kekuatan prajurit dari Saul, dan Goliat tidak dapat dikalahkan. Padahal yang menarik adalah mereka sudah berkali-kali mengalami kemenangan sebelumnya yang dialami bersama dengan Tuhan juga. Karena Saul juga sebelumnya dipilih oleh Allah. Orang pilihan. Dia diurapi oleh Allah. Tapi ketakutan mereka ketika menghadapi Goliat ini membuat mereka merasa tidak berarti. Sehingga mereka kehilangan kepercayaan terhadap kemampuan mereka sendiri. Nah ini yang tadi kita bahas sebelumnya, bahwa ketika ketakutan memperbudak kita, ketika ketakutan menguasai, bahkan membuat kita kehilangan kepercayaan terhadap potensi diri kita sendiri yang sudah kita terima dari Tuhan. Efek dari ketakutan yang berlebihan ini luar biasa dampaknya. Yohanes 10 ayat 10 dikatakan pencuri itu datang untuk mencuri, tapi Yesus datang untuk memberikan kelimpahan. Pencuri itu datang untuk mencuri firman Tuhan yang Tuhan sudah taburkan dalam kita. Jadi kita yang sudah dengar firman Tuhan, yang sudah menerimanya dan masuk ke dalam hati kita dan berakar dalam hidup kita dan berbuah. Seharusnya itu yang terjadi. Ini menarik sekali. Tetapi sebelum sampai berakar, sebelum sampai berbuah malah, iblis tuh mau mencuri. Supaya kita menjauh dari Tuhan. Supaya kita tidak menerima janji-janji Tuhan. Karena itu kalau kita terima firman Tuhan dan itu kita tidak biarkan hanya di dalam pikiran tapi sampai ke hati dan berakar,
Itu yang membuat kita jadi punya iman yang teguh. Bahkan iman itu kan dikaruniakan Tuhan kepada kita. Tapi iman itu bisa goyah. Seperti Petrus ya, waktu lihat Yesus di laut berjalan di atas air, Petrus punya iman. Jika engkau itu Tuhan, panggil aku untuk datang kepadamu. Dan Petrus dengan beraninya, dan dia mampu melakukan, tapi begitu kena angin, dia merasa wah, langsung ketakutan, fokus kepada Tuhan hilang, dia kepercayaannya hilang, dia jatuh. Nah, makanya kita tidak boleh menjauh dari firman Tuhan, karena iman timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Luar biasa. Roma 10 ayat 17. Thank you, San, for reminding us about this. Dan kita hidup di dunia selalu maunya melihat dan percaya atas apa yang kita lihat aja. Berbahagialah kau yang percaya tapi tidak melihat. Tapi 2 Korintus 5 ayat 7 dikatakan bahwa kita harus berjalan dengan iman, bukan dengan penglihatan. Wow. Nah, gimana? Jadi Dunia semua butuh yang pasti-pasti yang kelihatan. Betul. Makin kesini kita juga hidup tuh ingin melihat yang pasti-pasti aja. Yang pasti, dengan logika, ya kan? Tapi ada satu sangat realistik loh. Apa itu? Yohanes 3 ayat 16. Begitu besar kasih Allah akan dunia, akan kita, sehingga memberikan anaknya satu-satunya, Yesus, untuk datang ke dunia, supaya kita tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Yang paling berharga yang dimiliki Allah Bapa, yang paling berharga yang ada di surga, diberikan buat kita supaya kita selamat. Berarti yang di luar itu, jalan keluar dari setiap masalah, kesembuhan, kemerdekaan, pemulihan, berkat, keuangan, semua apa yang harta yang ada di surga, nggak mungkin nggak diberikan buat kita juga sebenarnya. Harusnya kita nggak perlu takut. Iblis nih begitu jahat ya. Semua orang percaya pasti sudah dengar firman Tuhan. Dan firman Tuhan itu adalah bagian dari perlengkapan senjata Allah. Ya, itu adalah pedang untuk melawan kuasa kegelapan. Tapi iblis ketika dia mencobai kita, lalu dia memberikan masalah-masalah hidup, kita mulai melupakan firman Tuhan. Kita mulai sibuk untuk menyelesaikan masalah kita sendiri. Atau mungkin kita lumpuh karena kita membiarkan diri kita dikuasai terus-menerus oleh rasa takut. Banyak nabi-nabi di Alkitab yang kita baca yang bisa bertahan melalui ketakutan mereka dengan mempertahankan iman mereka dan mampu gitu. Bagaimana juga murid-murid Yesus, belum santo-santa begitu banyak yang begitu berani menghadapi semua persoalan hidup mereka karena percaya akan firman Tuhan kan, dan percaya bahwa Yesus itu hidup, bahwa Yesus tuh ada bersama dengan kita gitu, ada gitu, nggak meninggalkan kita. Mazmur 23 ya, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau Tuhan besertaku, gadamu dan tongkatmu yang akan melindungi, menjaga menghibur aku. Bayangkan kalau kita nggak sebutkan itu, kita nggak inget. Ya ini balik lagi ya, kalau kita pakai ketakutan itu dengan memuji menyembah Tuhan, akhirnya kita menerima kekuatan dari situ. Lawan sifat dari takut adalah iman. Beriman total, jangan setengah nggak percaya, setengah percaya gitu. Harus total. Mengizinkan diri kita untuk dipimpin oleh roh Tuhan, Allah, Tuhan dalam menghadapi rasa takut itu. Dan menyembah Tuhan itu artinya memprioritaskan Tuhan, memberikan tempat yang paling baik dan tertinggi bagi Tuhan.